ketebalan kurang lebih 4 mili, menipis ke ujung. Dan di sini sudah kita gunakan tameng atau pengaman teman-teman. Dan handle-nya sendiri menggunakan kayu meranti. Dan kita sudah kasih pasak paku ya untuk pengamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dodi Pratama. Dan di video kali ini kita akan membuat satu bilah golok teman-teman, yang sudah pernah juga ya kita buat sebelumnya. Ini untuk bahan dasarnya kita pilih dulu. Saya menggunakan bahan dari limbah egrek teman-teman. Egrek ini sendiri pisau yang biasanya digunakan untuk alat bertani teman-teman. Itu untuk memanen buah sawit. Buah sawit itu bahan baku dari pembuatan minyak goreng teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih. Jadi ini alat untuk memanen buahnya. Dan untuk limbah egrek ini insya Allah untuk kualitas sangat-sangat bagus teman-teman. Di sini saya ambil dua bahan ya. Dua bahan sebenarnya mau kita buat itu satu golok, satu bilah. Cuman satu lagi ini untuk cadangan teman-teman, seandainya bilah itu gagal. Karena biasanya untuk egrek ini, limbah egrek ini dia rawan retak teman-teman. Oke, di sini kita cek dulu, kita bersihkan dulu bagian mata bilahnya, kita cek teman-teman apakah ada retak atau tidak. Karena kalau sudah ada retak walaupun kecil itu udah nggak bisa lagi teman-teman dibuat untuk golok. Mungkin pisau lah karena jadi ukurannya pendek gitu ya. Bagian tajamnya juga kita hilangkan menggunakan gerenda seperti ini ya. Jadi untuk kenapa kita hilangkan dulu bagian tajamnya nanti kita akan jelaskan teman-teman di proses selanjutnya. Oke, ini juga sudah kita cek, insya Allah aman. Jadi satu bahan ini nggak kita pakai teman-teman. Nah, jadi kita hanya gunakan satu bahan saja ya. Kita hanya gunakan yang sudah kita cek ini teman-teman. Langsung kita proses. Setelah dicek aman, selanjutnya proses selanjutnya ini kita luruskan teman-teman. Jadi dia bentuknya memang ke arah depan seperti ini ya kalau egrek itu, karena ada sistemnya narik teman-teman. Jadi di sini kita akan luruskan, kita bakar dulu dia sampai dia memerah. Dan untuk prosesnya sendiri dia tidak ditempah lagi ya untuk limbah egrek ini, karena dia memang sudah tipis, sudah berbentuk pisau sebenarnya. Jadi kita hanya luruskan saja seperti ini. Kita bakar di bagian tekongannya itu, langsung kita getok teman-teman. Inilah kenapa tadi bagian mata bilahnya itu kita tumpulkan dulu, karena yang kita pegang itu pertama memang bagian mata bilahnya teman-teman. Kalau dalam kondisi masih tajam itu bisa membahayakan kita ya, bisa membahayakan si empunya gitu. Kita luruskan, kita bakar berulang-ulang, kita luruskan dengan palu ya teman-teman. Jadi seperti ini prosesnya. Kalau bagian bawah sudah lurus, selanjutnya bagian atasnya teman-teman. Di sini kita bisa gunakan capitan. Kalau sudah lurus kita nggak mungkin lagi pegang dengan tangan. Kalau kita tunggu dingin juga bisa sih menggunakan tangan. Oke, lanjut kita luruskan lagi bagian punggung dari egrek ini ya. Limbah egrek sendiri umumnya itu menggunakan bahan SUP9 teman-teman. Kalau untuk egrek ya, pembuatan egrek itu paling banyak itu menggunakan SUP9 atau baja pir gitu. Jadi untuk kualitas insya Allah ini sudah sangat-sangat bagus. Kita tidak perlu ragu lagi, tinggal digarap teman-teman. Dan untuk proses penggarapannya pun tidak terbilang tidak terlalu sulit ya. Oke, saya rasa seperti ini sudah cukup. Lanjut kita tinggal nanti potong bagian sini teman-teman. Untuk pemotongan kita tetap menggunakan gerenda ya, karena kita kerja sendiri. Jadi kita tunggu dulu dingin, lanjut kita potong teman-teman bagian yang kita perlukan. Jadi kita potong bagian depan, bagian ujungnya ya, ujung bilah. Dan kita potong juga sekaligus bagian untuk paksinya teman-teman. Bagian bawah ini kita potong dulu. Untuk paksinya sendiri kita nggak langsung luruskan, jadi nanti kita akan tempah lagi ya untuk paksinya ini. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Nah, kita potong dulu bagian ekornya tadi, dan ini pasti membingungkan kalau nggak kita jelaskan ya. Nah, langsung kita proses, kita tempah dulu bagian depan ini teman-teman, karena habis kita potong tadi dia memang lebih tebal ya bagian ini. Jadi kita akan tipiskan lagi supaya nanti pas penggerendaan itu tidak sulit teman-teman. Kita panaskan lagi sampai memerah, langsung kita gembleng teman-teman. Dan ini untuk menempani tinggal bagian ujungnya saja teman-teman, bagian mata bilahnya ya. Jadi punggung itu sudah tidak perlu kita tempah lagi karena memang itu sudah tipis teman-teman, sudah sesuai dengan standar golok ya. Jadi kita hanya pepes saja bagian mata bilahnya. Dan setelah ditempa, karena yang kita pukul tuh hanya bagian mata bilahnya saja, nampak dia lebih lentik ya. Nah, jadi kita luruskan lagi, karena kayak memang rencana kita tidak membuat golok yang terlalu lentik teman-teman. Ya memang lentik yang akan kita buat, cuman tidak terlalu gitu ya. Jadi kita luruskan lagi dia, kita pukul pakai palu. Dan ini perlu hati-hati supaya dia tidak melipat teman-teman, karena sudah tipis ya. Jadi mukulnya itu secara pelan-pelan saja.
Setelah beres, lanjut bagian ekornya teman-teman, bagian paksi tadi. Jadi kita di sini tebalkan dulu dia, lalu nanti kita pukul dia bolak-balik teman-teman seperti ini sampai dia tuh memanjang. Ini alternatif, cara alternatif kalau bahan itu kurang panjang teman-teman. Ini tadi tuh memang bagian paling depan egrek itu sudah terlalu tipis, jadi kita hanya potong sedikit saja ya. Kita hanya gunakan sedikit, kita tempa terus sampai dia memanjang. Kira-kira sudah cukup. Seperti inilah kurang lebih teman-teman. Ini juga sudah kita luruskan ya, bagian punggungnya, bagian mata bilahnya. Jadi hasil penempaannya seperti ini teman-teman. Dia terbilang mudah kalau untuk limbah egrek ini. Oke, lanjut kita proses penggerendaan. Di sini seperti biasa kita amplas dulu atau kita rapikan dulu bagian mata bilahnya teman-teman. Bagian mata bilah, bagian punggung bilahnya, bagian-bagian detail-detailnya teman-teman. Setelah itu langsung kita poles bagian badan bilahnya. Jadi untuk bilah yang sudah kita tempah itu dia menghitam, dan kita poles itu secara perlahan teman-teman sampai dia itu hilang bagian tempahnya. Jadi bisa dibilang kalau bahasa kita kilat gitu, sampai dia mengkilat gitu ya. Untuk proses ini melalui dua tahapan ya. Proses penggerendaan ini pertama kita gunakan batu kasar dulu, barulah kita menggunakan amplas, gerenda amplas. Dan ini kita lakukan secara perlahan, dan ini sangat berkaitan dengan proses penempaan tadi teman-teman. Kalau penempaannya rapi, insya Allah untuk pengerendaannya tidak sulit gitu. Tapi kalau penempaannya sendiri memang sudah kasar, kurang rapi lah istilahnya, maka pengerendaannya pun akan bermasalah nantinya. Dan tak hanya bagian badan bilah ya, bagian punggung juga tak luput kita rapikan juga teman-teman. Kita haluskan menggunakan amplas juga seperti ini, dan bagian sudut-sudutnya teman-teman. Jadi untuk pengguna nanti insya Allah nih sudah aman. Sudut-sudut itu pun kalau salah-salah pegang dia tajam juga teman-teman, kalau terlalu nyudut gitu ya. Dan ini bagian pembatas, bagian bawah ya. Jadi bilah itu nanti tidak langsung ketemu ke tangan. Oke, selanjutnya untuk lebih aman lagi saya gunakan di sini bekas dari pelak mobil teman-teman, yang aluminium ya. Saya potong bagian ini, fungsinya untuk apa? Kita akan buat tameng teman-teman. Jadi memang kita gunakan di sini bahan-bahan bekas ya. Kita sudah potong bagiannya, kita ambil lagi yang akan kita perlukan sesuai keperluan kita saja ya, bagian tamengnya ini gitu. Dan sediakan air di sini ya, karena memang aluminium itu mudah sekali panasnya teman-teman. Sini kita lubang lagi supaya nanti bagian ekor tadi atau paksi tadi bisa masuk di tameng sini teman-teman. Kita lubang pakai bor dan kita lebarkan. Ini prosesnya cukup rumit kalau belum pernah buat ya. Oke, kira-kira lubangnya sudah cukup. Kita cek lagi, kita tes, kita masukkan ke bilahnya. Nah, jadi penampakannya seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita rapikan saja bagian tameng ini. Kita bersihkan lagi menggunakan gerenda amplas ya, atau gerenda amplas. Kita bersihkan bagian-bagian yang kotor, dan kita sesuaikan lebarnya teman-teman. Kita sesuaikan lebarnya dengan bilah tadi. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Bagian tameng tadi sudah kita sesuaikan, dan ini kalau terpasang seperti ini teman-teman. Tinggal kita pasang handle. Untuk handlenya ini sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi untuk prosesnya tidak kita rekam. Lanjut kita pasang teman-teman. Cara memasangnya sendiri seperti biasa, bagian ekor tuh kita panaskan, lalu kita masukkan ke handlenya. Jadi handle ini masih handle kayu ya. Kita masukkan secara perlahan. Setelah dia terpasang, lalu kita cek lagi menggunakan tameng tadi. Kita pasang kembali tamengnya, lalu kita masukkan ke handle tadi teman-teman. Oke, seperti ini kurang lebih hasilnya setelah kita pasang ya. Dan ini belum kita lem. Kita lepas dulu bagian tameng dan handlenya teman-teman, karena kita mau sepuh. Mau kita sepuh bilah tuh. Jadi sepuh ini untuk mengeraskan bagian mata bilah ya. Caranya seperti biasa sudah saya jelaskan juga. Bilah tuh kita panaskan lagi sampai ke suhu kritis. Kita maju mundurkan bilah tuh agar panas pada mata bilah tuh merata, dan lanjut kita celup ke media air atau oli teman-teman. Untuk video kali ini kita menggunakan media oli ya. Dan untuk spek kali ini spek tebas teman-teman. Jadi untuk merahnya itu tidak perlu terlalu merah untuk proses penyepuhan ya. Cukup merah redup saja. Langsung kita celup ke media oli seperti ini teman-teman. Dan ini kita angkat-angkat supaya dia tidak getas. Karena namanya golok tebas itu kalau dia getas malah rawan patah atau gompal teman-teman. Oke, jadi seperti itu tadi proses penyepuhan dan penempaannya teman-teman. Dan ini hasil penyepuhannya kurang lebih
seperti ini ya, jadi putihnya tidak terlalu putih teman-teman. Dan ini tamengnya tadi kita coba pasang lagi ke handle-nya ya, dan Masya Allah hasilnya sangat keren ya jadinya, modelnya seperti pedang teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ke pemasangan handle teman-teman. Jadi sebelum handle itu kita pasang, kita bersihkan dulu bagian bilahnya itu, tapi di bagian bawahnya saja dulu teman-teman. Setelah kita gerinda, kita bersihkan, langsung kita pasang dan kita lem menggunakan lem cairnya atau lem Korea. Di sini kita isi terus sampai dia penuh, betul-betul penuh ya. Lanjut kita tunggu sampai dia mengering. Setelah kering, lanjut kita bor. Ini sudah saya tandai ya, arah paksinya itu arah ekor tadi, supaya tidak salah teman-teman untuk melubangnya. Untuk ngebor ini kita supaya bisa kita pasang pin ya, jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan lem saja. Ini kita bor dulu sampai dia tembus. Selanjutnya langsung kita rapikan bagian handle tadi teman-teman, bagian gagang tadi ya. Kita amplas lagi menggunakan gerenda kayu seperti ini, amplas kayu ya, amplas tempel sampai dia tuh mulus teman-teman. Dan sini cukup mudah karena kita cuma mengikuti bagian pedoman dari salut atau dari karah. Dan sini saya gunakan tapak jari pada handle tuh, karena memang bilah ini cukup panjang, jadi khawatirnya licin teman-teman. Kita gunakan tapak jari seperti ini, jadi supaya dia tuh lebih grip. Kita lakukan secara perlahan menggunakan gerenda amplas tempel ya. Selanjutnya kita pasang pin teman-teman. Pin ini yang kita bilang tadi untuk pengaman. Jadi paksi tadi sudah kita lubang, kita pasang paku atau pin seperti ini supaya dia tidak mudah copot. Bukan tidak mudah copot, tidak bisa copot teman-teman. Kalaupun darurat terpaksa ya handle tuh hancur kan. Selanjutnya pin tadi kita pukul supaya dia melebar, otomatis dia mengunci dari kedua sisi teman-teman. Seperti inilah kurang lebih prosesnya ya, proses penggagangan ini. Setelah itu kita amplas secara manual. Untuk pengamplasan sendiri kita melalui dua tahapan. Di pertama kita gunakan amplas kasar dulu nomor 80 ya. Dan ini kita gunakan hanya amplas bekas saja. Yang selain untuk menghemat juga memang yang sudah bekas itu dia lebih fleksibel teman-teman. Jadi untuk sela-sela seperti itu dia lebih mudah. Kita amplas detail-detailnya sampai dia mulus dan kira-kira nyaman dipegang. Selanjutnya kita lapisi lagi menggunakan lem cair atau lem Korea tadi teman-teman. Dan untuk warangkanya atau sarungnya juga sudah kita kerjakan teman-teman. Untuk prosesnya tidak kita rekam ya, karena memang cukup panjang durasinya. Dan kita juga sudah buatkan video khusus untuk pembuatan sarung ini teman-teman, tutorialnya gitu ya, bisa dilihat nanti di YouTube. Tapi untuk video kali ini kita sudah terlalu panjang durasinya teman-teman, jadi tidak mungkin cukup untuk membuat fullnya gitu ya. Oke, begitu kurang lebih. Jadi handle tadi kita amplas lagi setelah kita lumuri lem Korea tadi teman-teman. Sarungnya juga setelah kita lumuri lem Korea tadi kita amplas kembali teman-teman. Jadi seperti itulah, memang agak rumit ya, agak ribet gitu. Untuk fungsi sendiri kita lapisi lem seperti ini supaya dia kedap air teman-teman. Nah, ini lapisan pertama sebenarnya. Setelah beres, lanjut kita urus bagian bilahnya teman-teman. Di sini menghitam ya, karena setelah kita sepuh, lanjut kita tinggal bersihkan saja. Dan untuk pembersihan ini cukup harap hati-hati teman-teman, karena kalau terlalu panas karena penggerian itu dia bisa mudah kembali teman-teman penyepuhannya. Jadi kita lakukan saja secara perlahan, dan setelah pemolesan jangan lupa kita asah teman-teman. Untuk mengasahnya juga kita masih menggunakan cara manual ya, menggunakan batu. Karena untuk menggunakan gerenda itu ada skillnya teman-teman, dan kita memang belum menguasai kalau untuk pengasahan menggunakan gerenda. Jadi tetap untuk finishing kita menggunakan batu secara manual seperti ini. Oke, ini dia hasil akhirnya setelah proses pembuatannya tadi ya. Masya Allah teman-teman, untuk bilahnya ini dan warangkanya penampilannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk proses pembuatan tadi cukup panjang ya videonya. Kalau untuk durasi pembuatan sebenarnya tidak terlalu panjang teman-teman. Jadi bilahnya ini panjang 34, ketebalan kurang lebih 4 mili, menipis ke ujung. Dan di sini sudah kita gunakan tameng atau pengaman teman-teman. Dan handle-nya sendiri menggunakan kayu meranti. Dan kita sudah kasih pasak paku ya untuk pengamannya supaya dia tidak lepas. Untuk warangka juga sudah kita buat menggunakan kayu yang sama dengan handle, yaitu kayu meranti juga teman-teman. Dan seperti ini penampakannya kalau kita sarungin ya, kita sarungkan. Masya Allah ya, untuk penampilan dia seperti pedang ya. Keren teman-teman untuk desainnya. Dan untuk ketajamannya Insya Allah sudah kita asah maksimal. Jadi untuk ketajaman itu bukan tergantung bahan atau penyepuan teman-teman, dia tergantung sudut asah. Untuk ketahanannya itu baru
bergantung kepada bahan dan penyepuhan. Untuk ketajaman insya Allah ini sudah sangat-sangat bagus, menggunakan untuk media tesnya menggunakan kertas teman-teman. Masya Allah ya. Untuk golok tebas seperti ini sudah sangat-sangat tajam teman-teman. Insya Allah ini sudah cukup bagus ketajamannya. Untuk ketahanannya kita cek menggunakan kayu teman-teman. Di sini saya menggunakan kayu kering ya, kayu ranting-ranting kering. Jadi walaupun ini kayunya kecil, tidak ada yang kayu besar ya, kayu kecil-kecil semua. Cuman memang alot teman-teman. Memang untuk kayu kering nih, saya juga baru-baru ini di video sebelumnya itu kita coba tes cacah tebas menggunakan kayu kering, dan itu sangat sulit teman-teman. Jadi untuk kayu kering ini sangat rekomendasi untuk menguji ketahanan mata bilah. Biasa kita menggunakan bambu kering juga cukup sulit teman-teman. Jadi cukup bagus juga untuk menguji ketahanan mata bilahnya. Oke, di sini kita tes terus sesuai kegunaannya ya. Jadi ini golok tebas untuk serbaguna teman-teman. Jadi di sini kita gunakan untuk tebas-tebas seperti kegiatan berkebun ya biasanya kalau untuk golok tebas seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu tesnya teman-teman, menggunakan kayu-kayu kering ya. Jadi insya Allah ini sudah cukup bagus, cukup layak untuk digunakan. Dan mohon maaf ya, sini pencahayaannya salah, kita tadi naruh kameranya. Untuk ketajamannya sendiri setelah kita tebas-tebas, insya Allah ini masih tajam teman-teman, masih bagus ketajamannya. Artinya penyepuhan itu pas, dan bahannya juga cukup bagus teman-teman. Jadi walaupun kita tesnya itu menggunakan kayu-kayu kecil seperti ini, bukan kayu-kayu besar ya, cuman kalau dia tuh kayu kering teman-teman, kayu garing gitu ya, itu sangat sulit teman-teman untuk menebasnya. Dan ternyata di luar dugaan kita. Jadi insya Allah untuk goloknya ini sudah cukup kuat, cukup tajam. Insya Allah sudah cukup layak untuk dipakai sehari-hari teman-teman. Oke, kita pindah lokasi dulu karena di sini sudah panas. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi proses pembuatannya, dan ini hasil goloknya ya. Insya Allah golok ini akan kita kirim ke negeri jiran Malaysia. Insya Allah untuk panjang bilahnya ini sekitar 34 cm teman-teman. 34 cm untuk golok tebas itu sudah standar ya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga. Standarnya 30 cm lah, itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Untuk modelnya ini model pedang ya, Masya Allah, akan segera kita kirim. Insya Allah ini sudah kita menggunakan tameng, jadi untuk digunakan tuh aman. Dan kita akan kirim sebenarnya 2 bilah teman-teman. Jadi bilah ini satu, dan satu lagi model golok candung seperti ini ya kurang lebih. Untuk model goloknya ini candung. Jadi beliau ini pesan 2 bilah, akan dikirim Mas Aziz kalau tidak salah namanya. Ini juga menggunakan kayu yang sama ya dengan golok tadi sebelumnya, cuman bahannya beda teman-teman. Kalau yang di atas nih kita gunakan bahan limbah egrek, kalau yang bawah ini kita menggunakan bahan dari Barsinso Steel. Jadi insya Allah kedua bahan ini akan segera kita kirim. Dan memang untuk kayunya sendiri ini tidak kita polis teman-teman, tidak kita clear, tidak kita kilat karena ini permintaan dari si pemesan gitu ya. Oke, saya rasa cukup video kali ini, cukup panjang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.